Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama boleh belajar dalam satu kelas setelah kita menyelesaikan kelas apologetika. Dan pada minggu ini kita akan masuk dalam satu kelas yang baru, yaitu practical theology, di mana kita akan belajar mengenai apa itu fear and anxiety, bagaimana kita melihat pandangan Alkitab mengenai itu, bagaimana kita boleh menghadapi jikalau kita sendiri bergumul dengan apa yang namanya fear and anxiety. Ada yang menghitung dalam Alkitab, kata janganlah takut itu ada 365 dan dikatakan bahwa sama dengan jumlah hari, berarti setiap hari kita bangun kita pasti ada ketakutan. Setiap kali kita bangun kita pasti ada ketakutan tertentu, ada kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan tertentu. Dan bagaimana kita boleh memaknainya, bagaimana kita boleh mengertinya, dan bagaimana kiranya kita boleh diberikan prinsip dari firman Tuhan kita menangani fear and anxiety. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mulai hari Rabu selama 4 minggu ke depan kita akan belajar mengenai tema ini, tema bagaimana Alkitab mengajarkan kita perihal berhadapan dengan fear and anxiety. Nanti setelah kebaktian Bapak Ibu boleh mendaftar di meja depan sebelum kita itu pulang. Dan bersama-sama kita kiranya boleh dipertumbuhkan Tuhan senantiasa di dalam iman kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membahas satu tema, yaitu mengapa mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati. Seringkali kita banyak berkecimpung dalam dunia orang mati sebenarnya. Karena saudara sekalian, seringkali kita bekerja hanya sebatas memenuhi kebutuhan kita dan sekadar mencari kesuksesan, mencari kenyamanan, mencari kelebihan, tapi hanya berkecimpung pada urusan orang mati. Kita seringkali menarik mata kita dari hal yang bernilai kekal kepada hal yang terlalu sementara, kepada hal yang mulia, kepada hal yang terlalu remeh. Saya kemarin bercakap dengan penatua Yosef dan kita mengatakan, kenapa ya ada orang sudah tua masih terus korupsinya gila-gilaan, padahal kan hidup itu cuma tinggal sebentar. Kenapa tidak mengarahkan mata kepada hal yang bernilai kekal? Kenapa hanya mengarahkan mata kepada hal yang terlalu remeh yang akan ditinggalkan sebentar lagi? Tetapi itulah manusia, saudara. Kita seringkali mencari yang mati di antara yang hidup. Tetapi malaikat mengatakan, mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan kami mengucap syukur sebab Tuhan kami sudah bangkit. Kami tidak memiliki Tuhan yang mati. Kami tidak memiliki agama yang hanya akan berhenti pada hari kematian kami. Tetapi kami percaya kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memelihara jiwa kami sampai kepada kekekalan. Dan karena itu kami bisa menghadapi kematian dengan penuh ketenangan, keyakinan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan kami ketika kematian mengikat, Tuhan kami mematahkan belenggu kematian. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, mengatakan bahwa Tuhan sudah menang. Terima kasih ya Tuhan, sebab kami memiliki keyakinan, kami memiliki pengharapan, kami memiliki hidup di antara apa yang akan mati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk firman-Mu ke depan. Tuhan pimpin kami senantiasa hari demi hari. Hidup kami diteguhkan, dikuatkan, dituntun oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, seringkali saudara sekalian kita bertemu dengan orang-orang dan mereka mengatakan semua agama sama saja. Kalau kita mengatakan percaya Yesus, mereka mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Apakah itu betul? Betul, sebab Allah memberikan yang namanya common grace. Ada kebaikan yang ada pada setiap orang. Ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan anugerahkan. Tetapi apa yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain? Tentu ada bedanya. Semua agama ada samanya, tetapi semua agama pasti ada bedanya. Apa yang membedakan kekristenan dengan semua agama-agama yang lain? Kekristenan itu menghidupi sebuah kisah kebangkitan yang sungguh benar-benar terjadi. Dan kisah kebangkitan itu menjadi dasar, menjadi pondasi, dan menjadi pengharapan bagi iman Kristen kita. Itu yang sangat membedakan. Tidak ada agama yang pendirinya, Tuhannya bisa bangkit dari kematian. Tetapi di dalam kekristenan,
kita menghidupi satu kisah kebangkitan. Dan Paulus mengatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, percumalah imanmu. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, Paulus mengatakan di situ, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah saudara, jikalau kita menjadi orang Kristen dan kita melupakan mengenai kebangkitan Kristus, maka benar yang dikatakan Paulus, sia-sia ke gereja. Untuk apa ke gereja? Ke gereja cari berkat, ke gereja cari kaya, ke gereja cari rezeki, ke gereja cari kesembuhan. Untuk apa kita ke gereja jikalau kita tidak sadar bahwa Kristus sudah dibangkitkan? Paulus mengatakan, kamu masih hidup di dalam dosamu. Dosa masih mengikat kamu. Kamu masih hidup di antara mereka yang akan mati. Saudara sekalian, kisah kebangkitan itu adalah kisah yang tidak ada di dalam agama, di dalam kepercayaan yang lain. Sebab kisah ini terlalu sulit diterima. Sekiranya Kristen adalah agama rekayasa manusia, agama yang dipikirkan oleh manusia sebagai jalan untuk mencapai Allah, maka tidak perlu dibuat kisah kebangkitan. Sebab itu kisah yang terlalu sulit dipercaya, kisah yang terlalu sulit diterima. Kenapa? Kenapa terlalu sulit dipercaya tentang kebangkitan? Kenapa terlalu sulit diterima? Karena kematian telah begitu kuat mencengkeram kehidupan manusia. Kematian terlalu begitu penuh dengan kuasa di dalam sejarah manusia sejak kejatuhan. Siapapun dia, tokoh apapun juga, siapapun sehebat apa, mereka dicengkeram oleh kematian. Kematian memiliki kuasa yang sangat besar. Kematian memiliki kata akhir, pemutus daripada segala sesuatu. Orang kalau dihukum oleh pengadilan hanya bisa sampai hukuman mati, setelah itu tidak bisa lagi. Hanya bisa seumur hidup, setelah itu tidak bisa lagi. Manusia setelah mati tidak ada daya daripada manusia yang lain untuk mengendalikan. Maka kematian memiliki kuasa begitu besar. Tetapi kekristenan menyodorkan kisah kebangkitan. Mengapa? Sulit dipercaya. Tetapi kekristenan menyodorkan kisah kebangkitan sebab kebangkitan itu benar-benar terjadi. Sebab itulah kebenaran yang terjadi. Argumen akan kebangkitan Yesus begitu kuat. Meskipun dunia mencoba membungkamnya, banyak alasan-alasan yang diberikan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi semua argumen itu telah dipatahkan. Saya tidak mengkhotbahkan pada hari ini. Saya pernah mengkhotbahkan mengenai hal itu. Tetapi kita sangat yakin dan kita percaya Yesus telah bangkit. Oleh sebab kebangkitan Yesus, saudara sekalian, oleh sebab kebangkitan Yesus, maka ketika kita hadir di dalam perkabungan daripada orang percaya yang telah Tuhan panggil, yang meninggal di dalam Tuhan, di dalam kebaktian perkabungan itu, kita bisa mencium aroma pengharapan. Di dalam kebaktian penghiburan orang yang meninggal dalam Tuhan, ketika saudara hadir, saudara bisa menangkap aroma pengharapan di situ. Dan itu menghiburkan, itu melegakan kita. Ketika kita pergi menabur bunga di kubur daripada orang percaya yang kita kasihi, yang telah mendahului kita, maka di situ akan ada satu ingatan akan hari yang besar yang kita nantikan bersama. Hari di mana semua orang percaya akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Maka roh yang kembali kepada Bapa di sorga akan dipersatukan kembali dengan tubuh yang baru. Bukan tubuh yang akan binasa, tetapi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Ini menjadi satu hal yang penuh dengan sukacita. Tetapi bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimanakah itu bisa terjadi? Jawabannya, sebab Yesus bangkit. Because He lives. Sebab Yesus bangkit, maka kita memiliki pengharapan yang seperti itu. Hari ini kita merayakan Paskah, maka ini menjadi satu sukacita. Sukacita besar, bisa merayakan Paskah, kebangkitan daripada Tuhan kita. Saudara bayangkan sukacita yang besar. Ketika orang yang engkau kasihi, dia sudah mati. Tetapi saudara mendadak melihat dia berada kembali di tengah-tengah saudara. Ini menjadi satu hal yang mungkin bagi orang seperti menakutkan. Orang yang sudah mati kok muncul lagi. Tetapi ada satu pengharapan bahwa kita bisa berjumpa dia lagi. Kita bisa melihat dalam keadaan yang begitu segar. Ketika mama saya Tuhan panggil setelah berjuang dengan kanker. Lalu kadang-kadang saya tertidur. Saya bermimpi berjumpa dengan mama saya dan dalam keadaan yang begitu segar, begitu baik. Sampai saya mengatakan, bukankah mama sudah meninggal? Bukankah mama waktu terakhir dalam keadaan yang begitu
kurus, dalam keadaan yang begitu lemah, tetapi kenapa hari ini begitu segar? Kemudian saya terbangun, tetapi saya bersuka cita karena itulah pengharapan orang percaya bahwa satu hari kita akan berjumpa di dalam kemuliaan, bukan di dalam kehinaan, di dalam kemenangan, bukan di dalam kekalahan. Dan saudara sekalian bayangkan, kebangkitan Kristus jauh melampaui semua itu. Maka kita orang-orang Kristen bukan menghidupi iman orang yang mati, kita bukan menghidupi iman yang kalah, dan kita menghidupi iman daripada Kristus yang bangkit. Dan kiranya kita tidak mencari dia di antara tokoh-tokoh yang mati. Kita tidak mencari dia di tengah-tengah dunia yang mati, karena Kristus telah bangkit. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita dari Injil Lukas hanya beda satu bukaan lembaran saudara ya. Kalau saudara lihat lembaran sebelumnya, bicara Yesus disalibkan. Kalau kita buka lembaran setelahnya, bicara kebangkitan Yesus. Maka kematian kita dengan kebangkitan seperti satu lembaran saja, saudara sekalian. Hari ini saudara berduka, tetapi sebentar saudara akan bersuka cita karena kebangkitan itu. Mari kita baca dari Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 12. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat kedua dan seterusnya sampai kepada ayat yang 12. Lukas pasal 24 ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Demikian Petrus bangun. Kalau kita melihat pada bagian yang berikutnya, di situ dicatat Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lalu kemudian pada bagian berikutnya ialah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada semua murid. Lalu ditutup dengan satu perikop, kenaikan Yesus, dan selesailah Injil Lukas. Nah saudara, Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus membuka banyak hal. Kebangkitan Yesus membuka banyak hal. Pertama, kebangkitan Yesus menyebabkan kubur itu terbuka. Alkitab mencatat pada hari pertama minggu itu, gempa bumi dan malaikat membuka kubur itu. Supaya apa? Kenapa malaikat membuka kubur itu? Supaya Yesus bisa keluar. Kita seringkali berpikir malaikat membuka kubur supaya Yesus bisa keluar. Bukan. Malaikat membuka kubur bukan supaya Yesus bisa keluar. Sebab tanpa batu itu pun digulingkan, tetap Yesus bisa keluar. Karena kita membaca bagaimana murid-murid berkumpul dalam pintu yang terkunci. Yesus dengan bertubuh seperti manusia, dia bisa menembusi dan dia bisa masuk ke tengah-tengah daripada murid yang sedang berkumpul itu. Maka saudara sekalian, kenapa batu itu digulingkan? Kenapa kubur itu dibuka oleh gempa dan malaikat? Bukan supaya Yesus bisa keluar, tetapi supaya para saksi bisa masuk. Di dalam Matius pasal 28 ayat 2 sampai 7, di situ tercatat demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Dan malaikat mengatakan, "Mari, datang dan lihatlah tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka mengapa kubur itu terbuka? Supaya para saksi masuk. Nah saudara, mari dan lihatlah, pergi dan beritakanlah. Itu adalah berita Paskah bagi seluruh gereja. Mari, lihatlah, saksikanlah, buktikanlah, Yesus sudah bangkit. Setelah engkau lihat, setelah engkau melihat buktinya, engkau percaya, sekarang pergi dan beritakanlah. Maka itu adalah berita Paskah bagi seluruh gereja. Datang dan lihat, pergi dan beritakan. Pada pagi itu, Maria Magdalena yang pernah dilepaskan dari 7 roh jahat oleh Yesus, dia datang bersama dengan Maria, ibu Yakobus, Yohana, dan perempuan-perempuan saleh yang lainnya. Mereka datang ke kubur. Mereka berharap bisa mempersiapkan jenazah Yesus untuk penguburan. Ini iman yang besar. Nah saudara sekalian, kadang-kadang para pria berpikir dengan logika. Tidak mungkin bisa masuk mempersiapkan mayat Yesus. Karena ada batu yang menutupi kubur. Batu itu disegel oleh segel Romawi. Siapa yang berani memutuskan segel Romawi? Siapa yang berani menyingkirkan batu itu? Maka para laki tidak pergi ke situ. Karena mereka berpikir dengan rasio mereka, dengan logika. Tetapi para perempuan, mereka dengan hati yang mengasihi Yesus, mereka beriman kalau pergi ke situ bisa mempersiapkan jenazah Yesus. Maka mereka pergi ke situ berharap bisa mempersiapkan jenazah Yesus. Tetapi sampai di situ mereka terkejut ketika tiba, karena kubur yang sudah disegel itu terbuka. Siapa yang membukanya? Saat itulah 2 malaikat itu muncul dan berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Jangan pergi ke kuburan. Kamu mencari orang yang mati kah? Dia tidak mati. Jangan pergi mencari dia yang hidup di antara orang yang mati." Malaikat itu mengatakan, "Dia tidak ada di sini, karena dia sudah bangkit." Lalu malaikat mengatakan, "Ingatlah apa yang sudah dikatakannya kepadamu ketika dia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ingat, Yesus pernah bilang apa? Dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, dia akan disalibkan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah ini menjadi satu semacam teguran ya, kepada buruknya ingatan kita akan firman Tuhan. Jadi mereka dengar firman, Yesus bukan cuma katakan sekali, Yesus katakan berkali-kali dia akan bangkit. Tetapi ingatan mereka hanya mau menangkap apa yang mereka mau. Seringkali kita dengar firman, kita sudah memilah-milah. Ini yang aku tangkap, ini yang aku buang. Ini aku tangkap, ini aku tidak mau. Nah saudara sekalian, ini adalah teguran yang diberikan mereka begitu buruknya ingatan akan apa yang Yesus katakan. Tidak sekali. Yesus memberitahu para murid-muridnya berkali-kali. Tetapi bukankah itu memang yang sering kita lakukan? Kita melupakan firman-Nya di tengah pergumulan hidup kita. Kita hanya kemudian mengambil apa yang kita rasakan masuk akal, yang kita rasakan cocok dan kita rasakan suka dengan bagian firman itu. Alkitab mencatat kemudian para perempuan itu berlari. Mereka begitu bersuka cita. Mereka berlari untuk menyampaikan kabar baik itu kepada para murid. Tetapi para murid tidak mempercayai mereka. Begitu lambannya mereka mengerti perkataan Yesus. Maka nantinya Yesus menegur para murid. Di dalam Markus pasal 16 ayat 14. Ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Maka sebenarnya apa bedanya dengan Thomas ya? Mereka juga tidak langsung percaya Yesus bangkit. Yesus sudah pernah mengatakan dia akan bangkit. Tapi mereka dengar sambil hati mereka bertanya-tanya. Masa sih orang bisa bangkit? Mati ya mati. Bangkit nanti aja di akhir zaman. Tidak mungkin orang bisa bangkit. Jadi sambil dengar mereka skeptis.
Setiap kita mendengarkan firman seringkali dengan satu sikap hati yang skeptis, sehingga kadang-kadang firman Tuhan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati kita. Pada hari itu, kubur itu terbuka dan kosong. Ini menandakan bahwa Yesus tidak diikat oleh kematian. Seperti yang sudah dia katakan, dia bangkit. Kubur itu terbuka, menandakan tidak ada lagi penghalang untuk para saksi pergi memberitakannya. Jikalau kubur itu tidak terbuka, mereka tidak bisa yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Sekarang kubur itu sudah terbuka, tidak ada lagi yang menghalangi para saksi untuk mereka pergi memberitakan. Maka kuasa Injil akan keluar dari kubur yang kosong itu ke seluruh dunia. Kuasa Injil akan keluar, menjangkau mereka yang diikat oleh kuasa kematian, supaya mereka boleh dilepaskan dan mereka boleh diberikan pengharapan hidup yang kekal sebagaimana Yesus yang sudah bangkit. Maka yang pertama terbuka ialah kubur itu. Yang kedua terbuka ialah mata para murid. Pertama terbuka kubur, kedua terbuka mata para murid. Karena itulah Lukas mencatat perjalanan daripada murid pulang ke Emmaus. 2 orang murid pulang ke Emmaus. Emmaus itu kota yang kecil, kira-kira jaraknya 13 km dari Yerusalem. Cukup jauh, tetapi tidak terlalu jauh. Nah, pada hari itu ada 2 orang murid pulang ke Emmaus. Kenapa mereka pulang? Karena sudah mau lebaran. Oh bukan, mereka pulang karena hatinya kecewa. Hatinya ciut. Kenapa ciut? Karena mereka sudah putus asa, kecewa. Yesus dulu janji mau jadi Mesias, pembebas kami. Ternyata dia mati, dia tidak berdaya. Kami mau pulang kampung saja. Kami mau kembali bercocok tanam. Kami mau kembali jadi orang di Emmaus. Kami sebelumnya menaruh pengharapan dengan Yerusalem. Ternyata Yerusalem mengecewakan kami. Maka pada hari itu 2 orang murid pulang ke Emmaus. Mereka sudah melihat ternyata tidak ada pengharapan. Padahal mereka sudah mendengar bahwa kubur itu kosong. Para saksi sudah menceritakan bahwa Yesus hidup. Itu mereka sendiri katakan. Tetapi mereka tidak percaya. Nah saudara, memang hati kita seringkali terlalu keras. Sudah mendengar firman, masih tidak mau percaya. Maka saudara sekalian, mereka pulang. Mereka tidak mau percaya dengan kesaksian daripada orang-orang yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Kenapa? Sebab mereka sudah punya definisi sendiri mengenai Mesias. Siapakah itu Mesias? Mereka sudah punya definisinya, mereka sudah punya asumsinya sendiri. Sama seperti ketika kita memberitakan Injil, orang-orang seringkali sudah punya asumsi siapakah Yesus. Maka kadang sulit kita memberitakan kebenaran, orang mengatakan sudahlah aku sudah punya asumsi sendiri. Nah saudara sekalian, mereka sudah punya definisi sendiri siapakah Yesus. Mereka menjadi sulit menerima kebenaran sebab mereka memaksakan kebenaran harus cocok dengan pikiranku. Kebenaran harus cocok dengan pengharapanku. Kalau kebenaran tidak cocok dengan pengharapanku, maka aku meragukan. Orang percaya, Yesus akan menyembuhkan saya. Loh, kok kenapa kenyataannya aku tidak sembuh? Maka mereka mulai ragu. Sebab harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Maka mereka mulai meragukan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 21 mencatat, mereka berharap, sudah punya harapan tinggi. Nah seringkali kita ikut Tuhan itu bukan kita mau ikut Tuhan. Kita mau Tuhan yang ikut kita. Karena apa? Kita sudah punya harapan. Di dalam ayat ke-21 mencatat mereka sudah punya harapan. Bahwa Yesus akan menebus Israel seturut dengan cara yang mereka pikir. Tetapi sekarang harapan mereka sudah pupus. Harapan mereka itu sudah lenyap. Mereka sekarang putus asa dan mereka kecewa. Nah orang kalau sudah berharap banyak sama Tuhan, terus tidak terjadi seperti itu, mulai kecewa, mulai meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa, maka mereka pulang ke Emmaus. Mereka kecewa karena Allah tidak melakukan seperti apa yang mereka inginkan. Selama ini yang mereka mau lihat adalah kemuliaan daripada kerajaan. Sehingga mereka gagal memahami penderitaan salib. Yang mereka mau lihat kemuliaan dari kerajaan. Kami tidak mau lihat salib. Kami tutup mata kami yang satu. Kami cuma mau lihat salib, kemuliaan kerajaannya. Sekarang kenapa ada salib? Maka mereka tidak bisa terima. Sehingga di tengah jalan ketika mereka berbicara dengan penuh kecewa, di situ Yesus berjalan mendekati mereka. Dan berjalan bersama dengan mereka.
Mereka tidak mengenali Yesus, mungkin karena terlalu fokus dengan kekecewaan mereka. Dan Yesus mendekati mereka bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu mereka pun akhirnya percakapan itu semakin seru. Tentu mereka mengutip berbagai nubuat perjanjian lama. Mereka mencoba mengingat apa yang Yesus ajarkan. Tetapi mereka tidak mampu menggabungkan semuanya itu dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Jadi mereka mengingat nubuat perjanjian lama. Mereka mengingat apa yang Yesus ajarkan. Tapi kenapa mereka tidak bisa menggabungkannya? Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan penjelasan yang masuk akal? Apakah Yesus itu gagal atau Yesus itu sukses? Mengapa Yesus harus mati? Kalau Yesus mati, apakah ada masa depan bagi bangsa ini? Mereka semua tidak bisa mengerti. Nah, di ayat ke-19, Allah kita itu adalah Allah yang humoris, saudara sekalian. Di ayat ke-19 Yesus tanya kepada orang-orang itu, kamu itu percakapkan apa sih? Apa yang kamu percakapkan? Mereka bertanya, astaga, apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem belakangan ini? Padahal Yesuslah yang menjadi bintang daripada apa yang terjadi itu. Yesuslah yang menjadi fokus daripada segala peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Lalu Yesus mengatakan, ceritakan apa yang terjadi itu. Kalau kita pikir ya, kadang-kadang betapa sabarnya Tuhan itu sama kita loh. Kadang kita doa itu sesuatu hal yang Tuhan sebenarnya sudah tahu. Tetapi kita anggap Tuhan tidak tahu. Kita rasa perlu kasih tahu Tuhan. Kalau Tuhan tidak tahu, maka Tuhan tidak kerjakan. Maka kita perlu kasih tahu Tuhan berkali-kali. Takut besok Tuhan lupa. Maka kita ingatkan lagi. Kadang-kadang pikir Tuhan itu begitu sabar mendengarkan kita atas apa yang dia sudah ketahui. Nah, saudara sekalian, akhirnya kedua murid itu berbicara. Semakin lama Kleopas berbicara, semakin jelas ketidakpercayaan mereka. Maka saudara, kalau orang terlalu banyak bicara, makin tahu ketidakpercayaannya, makin tahu apa yang dia ragukan. Semakin lama dia bicara, semakin jelas ketidakpercayaannya. Padahal bukti apa lagi yang mereka perlukan? Bukti apa lagi? Para saksi, bahkan itu termasuk para rasul, sudah melihat kubur itu kosong. Lalu malaikat sudah mengumumkan bahwa Yesus masih hidup. Para saksi juga telah melihat dia hidup dan mendengar dia berbicara. Jadi buktinya itu sudah berlimpah sekali, tetapi mereka tetap tidak percaya. Maka inilah memang kelemahan kita. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Memang Tuhan itu mengasihani kita. Karena kita ini lamban sekali, kita ini penuh dengan keraguan, kita ini penuh dengan ketakutan, kegelisahan. Dan disitulah Yesus kemudian merasa perlu untuk mengajar firman kepada mereka. Disitulah Yesus perlu untuk membukakan firman kepada mereka. Mereka tahu apa yang sudah pernah mereka dengar, apa yang sudah disampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak bisa percaya. Maka Yesus perlu untuk mengajarkan firman kepada mereka, membukakan firman itu. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu oleh firman Allah. Nah, ini sangat penting. Orang Kristen yang paling utama itu adalah firman Allah. Banyak kita tidak suka dengan firman. Sehingga ketika orang dengar firman tidur. Waktu puji-pujian, wah semangat sekali. Begitu dengar firman tidur. Padahal iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Allah. Maka di situ Yesus mengajarkan kepada mereka firman. Yesus membukakan kepada mereka. Apa masalah mereka yang paling dalam? Masalah mereka yang paling dalam ialah mereka tidak percaya semua yang ditulis oleh para nabi tentang Mesias. Jadi para nabi sudah omong, mereka tidak percaya. Nanti ada yang mengatakan omong-omong gitu ya. Para nabi sudah omong, mereka tidak percaya. Nah, itulah masalah kebanyakan orang Yahudi pada masa itu. Kenapa? Mereka hanya mau lihat Mesias sebagai penebus yang menang. Mereka tidak bersedia melihat Mesias sebagai hamba yang menderita. Nah, ini saudara ya, kita kadang-kadang mau lihat suksesnya, tidak mau lihat penderitaannya. Banyak orang iri apanya? Iri suksesnya. Wah, iri sama dia. Kenapa dia bisa kaya, aku tidak? Kenapa dia berhasil, aku tidak? Kadang kita iri sama suksesnya, tidak iri sama perjuangannya. Oh, tapi dia pernah berjuang loh, tiap hari cuma makan bubur sama garam. Oh, yang itu jangan. Aku cuma mau sama suksesnya, nggak mau sama penderitaannya. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita hanya melihat kepada satu sisi. Nah, para
murid dan orang-orang Yahudi, mereka hanya mau melihat Mesias sebagai penebus yang menang. Mereka tidak mau melihat dia sebagai hamba yang menderita. Nah, disinilah kita harus melihat bahwa iman Kristen dibangun di atas dasar kristologi yang lengkap. Waktu saudara belajar mengenal Kristus, saudara harus melengkapi kedua hal ini, yaitu belajar mengenal Kristus yang direndahkan dan belajar mengenal Kristus yang ditinggikan. Jikalau kita hanya mengenal Kristus yang direndahkan, iman kita bukan iman yang menang. Tetapi jikalau kita hanya mengenal Kristus yang dimuliakan, kita tidak pernah tahu kasih yang Tuhan nyatakan melalui penderitaan Yesus. Maka jikalau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita harus mengenal Yesus yang direndahkan dan Yesus yang dimuliakan. Para murid ketika mereka membaca perjanjian lama, mereka mencari kemuliaan. Tetapi mereka tidak mau melihat, membaca, memikirkan, mengingat bagian penderitaan. Mereka hanya mau lihat mahkota, tetapi mereka tidak mau melihat kepada salib. Inilah kesalahan mereka, kesulitan mereka. Jadi masalah yang dihadapi oleh para murid bukan masalah di kepala mereka. Karena mereka tahu apa yang diajarkan. Mereka tahu Yesus mengatakan apa. Tetapi masalah terbesar mereka adalah masalah di hati mereka. Sehingga yang mereka perlukan adalah pemahaman yang baru akan firman Tuhan. Nah saudara, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu, kita sudah tahu firman Tuhan dari kecil. Dari sekolah minggu sudah diajarkan. Tetapi seringkali yang kita perlukan adalah satu pemahaman yang baru akan firman. Sehingga kita boleh mengerti dengan tuntas. Nah itulah yang Yesus ajarkan di dalam sepanjang perjalanan bersama dengan mereka. Pada hari itu, di dalam perjalanan sepanjang beberapa kilometer itu adalah kuliah teologi yang paling indah saudara sekalian. Itu adalah kuliah private yang Yesus berikan. Hari itu mereka mendapatkan guru Alkitab yang terbaik saudara. Bayangkan saudara berjalan bersama dengan seorang teolog yang mengkupas seluruh kitab suci. Berjalan itu kan lambat ya saudara, sambil jalan sambil berpikir. Orang berjalan tidak mungkin ngantuk. Saudara kalau ikut kelas teologi awam, duduk di kursi, saudara bisa ngantuk, bisa hilang banyak hal. Tapi kalau kita ikut kelas sambil berjalan, pasti susah ngantuk saudara ya. Nah mereka berjalan bersama dengan Yesus, bersama dengan guru Alkitab yang terbaik. Dan disitulah Yesus mengajar mereka. Kita perkirakan Yesus mungkin mulai dengan Kejadian pasal 3 ayat 15. Tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala daripada ular. Lalu Yesus kemudian menjelaskan menelusuri janji itu. Sampai kepada Kejadian pasal ke-22. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban. Tetapi Tuhan mengatakan, Abraham tahan tanganmu. Sebab ada domba jantan yang sudah dipersiapkan untuk menggantikan Ishak. Kemudian Yesus menjelaskan tentang makna daripada Paskah yang pertama. Yesus mungkin menjelaskan mengenai korban-korban yang dipersembahkan oleh Lewi. Yesus menjelaskan mengenai upacara-upacara orang-orang Yahudi, mengenai kisah ular tembaga, mengenai hamba yang menderita dalam Yesaya 53 dan nubuat-nubuat lain dalam Alkitab. Banyak hal yang Yesus berikan kepada mereka. Dan di sini kita melihat apakah kunci untuk mengerti? Apakah kunci untuk mengerti apa yang diajarkan oleh kitab suci? Adalah melihat Yesus di dalam setiap lembaran kitab suci. Melihat Yesus di dalam setiap lembaran daripada kitab suci. Yesus bukan hanya mengajarkan mereka doktrin-doktrin. Yesus bukan hanya mengajarkan mereka nubuat-nubuat. Tetapi di dalam Lukas pasal 24 ayat 27. Di situ dicatat. Yesus mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan dirinya yang tertulis di dalam seluruh kitab suci. Maka jikalau saudara mau mengerti kitab suci, saudara melihatnya melalui kristologi. Hal-hal yang berkenaan dengan Kristus yang tertulis di dalam seluruh kitab suci. Maka inilah yang penting waktu engkau belajar kitab suci. Kita melihat Kristus di dalam seluruh lembaran kitab suci. Kristus sang firman yang hidup. Dan itulah yang Alkitab tulis kemudian membuat hati mereka berkobar-kobar. Karena apa? Karena mereka berjumpa dengan Yesus di dalam kitab suci. Waktu saudara baca Alkitab hanya sekadar mencari pengetahuan teologi, saudara seringkali berakhir dengan
perasaan yang dingin, perasaan yang kaku. Banyak orang yang belajar teologi begitu tinggi, tetapi pada akhirnya menjadi orang yang hatinya dingin. Menjadi orang yang tetap penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kebencian, dendam kepada orang lain. Tetapi saudara sekalian, ketika orang membaca dengan melihat Kristus dalam kitab suci, maka hati mereka akan dikobarkan. Dan mereka kemudian Alkitab mencatat hati mereka berkobar karena firman. Yesus menjelaskan kitab suci dengan tuntas. Dan kemudian Yesus membuka mata mereka waktu dia mengambil roti, ketika mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka, lalu makan. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Di situ mereka sadar bahwa Yesus bukan hanya bangkit, tetapi Yesus ada bersama dengan mereka pada saat itu. Tetapi setelah itu Yesus menghilang dari antara mereka. Tetapi kejadian itu telah membuka mata mereka siapakah Yesus. Membuka mata mereka siapakah Kristus itu. Maka semakin banyak kita menerima firman Tuhan, semakin kita ingin bersekutu dengan Allah sang firman itu. Tetapi pengetahuan Alkitab saja, saudara sekalian perhatikan, pengetahuan Alkitab saja bisa membawa kita menjadi besar kepala. Itu yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Tetapi menerima kebenaran Alkitab dan berjalan bersama dengan Sang Juru Selamat yang hidup, itu akan menuntun kita kepada hati yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Saudara belajar Alkitab saja itu bisa membuat kita besar kepala. Tetapi jikalau saudara menerima kebenaran kitab suci dan berjalan bersama dengan Sang Kristus yang hidup, itu akan menuntun kita kepada hati yang berkobar bagi Tuhan. Apakah bukti yang terbaik bahwa kita sudah memahami Alkitab dan kita sudah bertemu dengan Kristus yang hidup? Apa buktinya bahwa seseorang itu dia sudah memahami Alkitab dan dia sudah berjumpa dengan Kristus yang hidup? Adalah dia mempunyai sesuatu yang menarik untuk dibagikan kepada orang lain. Maka orang Kristen tidak pernah berhenti hanya menerima bagi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia sudah membaca, dia memahami, dia begitu berkobar dan dia begitu kepingin untuk membagikan sesuatu yang menarik kepada orang lain. Aku baca bagian ini, aku begitu diberkati, aku ingin orang lain pun juga diberkati oleh bagian ini. Maka itu adalah bukti saudara sudah membaca, memahami, dan saudara sudah berjumpa dengan Kristus di dalam bacaan itu. Kedua orang itu ketika mereka begitu bersuka cita, hati berkobar, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi perasaan fear and anxious, saudara. Maka mereka pun segera meninggalkan Emmaus. Tadinya mereka meninggalkan Yerusalem, mau pulang kampung ke Emmaus. Sekarang mereka meninggalkan Emmaus, kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Alkitab mengatakan untuk memberitahu orang-orang percaya bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang hidup. Aku telah melihat Yesus yang hidup. Itulah kisah Injil. Maka waktu saudara menginjili, saudara memberitakan mengenai Yesus yang hidup. Menginjili bukan berbicara mengenai hal perkara orang-orang yang mati. Tetapi menginjili adalah memberitakan bahwa aku telah berjumpa dengan Yesus yang hidup. Itulah penginjilan. Lalu yang ketiga yang terbuka oleh kebangkitan Yesus adalah pikiran daripada para murid Yesus. Mereka terbuka pikirannya. Begitu banyak hal yang menarik yang terjadi pada hari itu. 24 jam sebelum Yesus mati, begitu banyak hal yang terjadi dalam 24 jam itu. Dan begitu Yesus bangkit, juga begitu banyak hal yang menarik yang terjadi pada hari itu. Dan begitu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Sehingga 10 rasul minus Thomas, kemudian ditambah dengan orang-orang percaya yang lain, mereka berkumpul pada malam itu. Dan mereka kemudian saling berbagi, sharing, kesaksian satu dengan yang lain. Terlalu banyak hal yang terjadi. Seperti puzzle, kami tidak mengerti ini, kami mendengar ini, kami melihat ini. Bagaimana? Kemudian mereka sharing, mereka menyatukan apa yang mereka dapatkan itu. Lalu ketika Kleopas dan temannya yang berasal dari Emmaus itu menceritakan kisah mereka, disitulah Yesus sendiri muncul di tengah-tengah mereka. Di dalam ruangan itu, ketika pintunya tertutup. Nah saudara sekalian, ketika Yesus muncul apa yang terjadi? Ketika Yesus muncul apa yang terjadi? Kita mungkin kira
bahwa murid-murid itu akan bersuka cita dan mereka menyanyikan lagu pujian. Tetapi yang terjadi ialah mereka malah ketakutan. Mereka kira mereka lihat hantu. Nah saudara, bayangkan ya bagaimana Yesus berhadapan dengan murid-murid. Ini bukan murid-murid yang memiliki mentalitas yang super, saudara sekalian. Tetapi murid-murid yang bahkan Yesus bangkit, mereka masih teriak, setan gitu ya. Saudara jadi guru bagaimana ya? Kita jadi guru lihat murid macam begitu, kita suruh mengulang berkali-kali begitu. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bukan bersuka cita. Mereka bukan menyanyikan lagu pujian, tetapi mereka malah ketakutan mengira Yesus hantu. Semua itu begitu tiba-tiba, sehingga mereka tidak siap sama sekali. Padahal beberapa di antara mereka sudah melihat Yesus yang bangkit. Tetap mereka ketakutan pada malam itu. Maka di sini sekali lagi Markus 16 ayat 14 mengatakan ada masalah di hati mereka. Jadi masalahnya di hati mereka. Jadi saudara sekalian, seringkali masalahnya bukan di pikiran kita. Banyak orang pintar, banyak orang lulusan luar negeri. Kenapa tidak bisa percaya Yesus? Bukan masalahnya di kemampuan secara otak, tetapi masalahnya adalah di hati daripada seseorang. Kembali Markus 16 ayat 14 mengatakan bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan di dalam hati mereka. Hati mereka bermasalah. Hati itu pusat daripada seluruh kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, ketika kita menilai seseorang, jangan cuma menilai dari kemampuan berpikirnya dia, tapi lihatlah dari hatinya. Ada orang sederhana, hatinya baik sekali. Ada orang terlalu pintar, hatinya jahat sekali. Itu Yesus mengatakan ada masalah di hati mereka. Nah ketika Yesus muncul, Yesus menenangkan mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang Yesus bawa. Yesus membawa damai dan sejahtera di tengah orang-orang yang percaya kepadanya. Allah sumber damai sejahtera yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan tidak ada yang perlu mereka takuti. Supaya meyakinkan mereka, Yesus bahkan makan sepotong ikan goreng, saudara. Kenapa Alkitab mencatat seperti itu? Oh, Alkitab mencatat menu-menu pada zaman itu. Tidak, saudara ya. Tetapi mau mengatakan bahwa kita pun nanti di dalam tubuh kebangkitan kita tetap bisa menikmati suatu berkat-berkat jasmani. Yesus makan sepotong ikan goreng membuktikan kepada para pengikutnya yang ragu bahwa dia sungguh-sungguh hidup dan itu memang nyata. Dan dia bahkan mempersilahkan mereka untuk menyentuh bekas lukanya itu. Untuk merasakan bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Nah saudara sekalian, dengan pengetahuan kita yang terbatas, kita tidak bisa menjelaskan bagaimana tubuh manusia yang padat berdaging dan bertulang tetap bisa melewati pintu yang tertutup. Juga bisa muncul dan menghilang, kita tidak bisa mengerti. Dan kita tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa tetap dimuliakan dengan membawa tanda salib itu. Nah saudara sekalian, inilah Kristus yang dimuliakan dan juga Kristus yang direndahkan. Ketika dia bangkit dalam tubuh kemuliaan, tetap ada tanda dari penderitaan dia dari atas kayu salib. Kita seringkali tidak, dengan pengetahuan kita yang terbatas, kita tidak mungkin memahami semuanya. Tapi kita hanya tahu satu hal, bahwa satu hari nanti kita akan menjadi seperti dia di dalam tubuh kebangkitan dan berbagi kemuliaan bersama dengan Kristus. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Inilah yang menjadi sukacita kita. Hidup di dunia ini sebentar sekali, saudara sekalian. Dan saudara maukah menukar itu dengan kemuliaan yang kekal? Seringkali orang terlalu bodoh. Orang tukar yang sementara dengan, orang menukar kemuliaan yang kekal dengan yang sementara. Fokus kepada yang sementara ini dan melupakan yang kekal. Tetapi di dalam bagian ini kita tahu, suatu hari nanti kita akan menjadi sama seperti dia dan berbagi kemuliaannya. Lukas 24 ayat 41 menggambarkan satu perasaan yang membingungkan, di mana dicatat mereka belum percaya karena girangnya, karena mereka terlalu senang. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, too good to be true. Terlalu bagus. Orang kalau investasi bilang too good to be true, jangan percaya. Tapi kalau datang kepada Tuhan, too good to be true, that's real, saudara. Ini adalah perasaan yang sama yang dirasakan oleh Yakub ketika dia mendapat kabar bahwa Yusuf masih hidup. Yakub tidak percaya karena kabar itu terlalu baik. Yusuf sudah lama mati. Kenapa sekarang engkau mengkabarkan bahwa dia hidup? This is too good to be true. Tetapi akhirnya terbukti itu kebenaran, sehingga perasaan girang itu, saudara tidak bisa bayangkan ya. Perasaan sukacita itu perasaan yang melampaui apa yang dipikirkan, saudara. Kadang kita berharap sesuatu, ketika mendapatkannya kita merasa itu
Senang sih senang, tetapi itu masih dalam jangkauan pengharapan kita, masih dalam jangkauan nalar kita. Tetapi ketika saudara mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui apa yang mungkin saudara pikirkan, itu perasaannya saya nggak bisa bayangkan kayak apa saudara. Nggak bisa bayangkan kayak apa perasaan itu saudara. Ini perasaan yang dirasakan oleh Yakub ketika mendapati bahwa Yusuf masih hidup. Dan para murid ketika mendapati Yesus masih hidup. Di situ ada perasaan girang yang tidak bisa dibayangkan. Maka saudara bayangkan ya satu hari ya, kalau kita berjumpa dengan Yesus, perasaan girang macam apa? Perasaan sukacita macam apa? Itu kita nggak bisa tahu sekarang saudara sekalian. Tapi kita akan menuju ke situ. Nah, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 22 bahwa mereka akan bersukacita ketika mereka melihatnya. Dan sekarang janji itu digenapi. Sumber tertinggi damai sejahtera dan jaminan mereka itu adalah firman Tuhan. Maka karena itu, Yesus sekali lagi membuka pemahaman mereka akan kitab suci. Jadi yang Yesus lakukan setelah bangkit adalah mengadakan kelas-kelas PA. Memberitakan kepada mereka, mengupas kitab suci, membuka mata mereka akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 24 ayat 45 dikatakan, lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Maka ini yang sangat penting saudara sekalian. Orang Kristen harus mengerti kitab suci. Karena itulah sumber damai sejahtera dan jaminan yang tertinggi bagi orang Kristen adalah mereka mengerti kitab suci. Maka saudara jadi Kristen sekali lagi karena apa? Karena apa kita menjadi Kristen? Kalau saudara menjadi Kristen karena mengerti kitab suci, berbahagialah saudara. Sebab sumber tertinggi damai sejahtera dan jaminan kita adalah pengertian terhadap kitab suci. Maka perhatikanlah dengan baik-baik bahwa orang percaya tidak diutus ke dunia ini untuk berbagi pengalaman pribadi mereka. Jadi orang percaya tidak diutus ke tengah dunia berbagi pengalaman mereka. Namun kita diutus untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi itu yang sangat penting. Sehingga ketika kita menginjili bukan berbagi pengalaman pribadi kita. You percaya Yesus, kenapa? You harus percaya. Saya dulu sudah tidak punya apa-apa. Terus saya percaya Yesus. Tuhan kembalikan semuanya. Itu bukan penginjilan. Orang percaya tidak diutus ke dunia untuk berbagi pengalaman pribadi mereka. Tetapi orang percaya diutus ke dalam dunia untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Yesus tidak hanya memampukan mereka untuk kemudian memahami Taurat, memahami kitab para nabi, memahami Mazmur, tetapi Yesus juga membawa mereka mengingat semua yang Dia sudah ajarkan kepada mereka. Dan kemudian Yesus menjelaskan bagaimana kaitan antara Taurat, kitab nabi dengan Mazmur, dan apa yang Yesus sudah pernah ajarkan. Yesus kemudian mengkaitkan, menjelaskan kepada mereka. Maka disitulah mata mereka mulai terbuka. Mereka mulai mengerti tentang pentingnya penderitaan dan kematian Yesus. Dulu mereka tidak mau terima. Petrus sampai dia tarik Yesus dan mengatakan, anyahlah itu semuanya, tidak mungkin itu terjadi. Dijauhkan itu daripadamu. Nah saudara, sekarang mata mereka mulai terbuka. Mereka melihat, oh betapa penderitaan Yesus itu penting. Kematian Yesus itu penting. Lalu mereka mulai melihat kaitan antara salib dengan janji kerajaan itu. Mereka mulai jelas sekarang setelah Yesus membuka pikiran mereka. Di dalam 1 Petrus kemudian, pasal pertama ayat 10-11, Petrus mengatakan itu. Petrus mengatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Mata mereka sekarang terbuka. Mereka lihat penderitaan itu bukan sekadar penderitaan, tapi penderitaan yang akan menghantar kepada kemuliaan. Penderitaan dan kemuliaan dua hal yang tidak terpisahkan. Maka pada hari itu pikiran mereka dibukakan. Dan yang terakhir yang dibukakan adalah mulut mereka. Kubur sudah terbuka, mata dari murid terbuka, pikiran mereka terbuka, maka sekarang terakhir yang dibukakan adalah mulut mereka. Setelah mereka mendapat anugerah yang begitu besar,
Mereka mendapat privilege melihat Yesus yang bangkit, saudara sekalian. Dan bahkan mendapat pengajaran firman langsung dari Yesus. Ini privilege luar biasa. Melihat Yesus bangkit. Mendapat pengajaran firman langsung dari mulut Yesus. Tetapi apakah berhenti di situ? Tidak, saudara. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Karena sekarang mereka dituntut untuk satu tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar dituntut dari mereka, yaitu mereka harus menjadi saksi dari semua yang telah dia lakukan dan dia katakan. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pertama ayat ke-8. Mereka harus menjadi saksi. You sudah terima privilege, you sudah lihat Yesus bangkit, you sudah dengarkan pengajaran langsung dari mulut Yesus. Sekarang pergi beritakan. Pergi ajarkan apa yang sudah Yesus katakan dan sudah Yesus lakukan. Mereka sekarang harus menjadi saksi. Nah, seorang saksi itu adalah seorang yang dengan jujur, dengan tulus menceritakan apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia dengar. Saksi itu adalah orang yang dengan tulus, sungguh-sungguh dia memberitakan, bukan pengertianku, tetapi memberitakan kebenaran itu. Apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia dengar. Sebagai orang Kristen, kita bukanlah hakim. Kita bukanlah jaksa yang diutus untuk mengkutuk dunia ini. Kadang-kadang kita menempatkan diri sebagai hakim, saudara. Kita melihat orang lain itu sebagai sasaran di mana kita harus condemn. Kita harus menghakimi mereka, mengkutuk mereka. Tidak. Sebagai orang Kristen, kita ini adalah saksi. Saksi yang menunjuk kepada Yesus Kristus, bukan aku. Tetapi aku sedang memberitakan kepadamu dia. Dia yang telah memberikan kepadaku hidup. Dia yang sudah membebaskanku daripada dosaku. Aku memberitakan kepadamu. Maka orang Kristen adalah saksi yang menunjuk kepada dia, kepada Kristus. Dan memberitahu mereka yang terhilang bagaimana engkau bisa diselamatkan. Engkau mau diselamatkan, aku pernah mengalaminya. Bukan aku, tetapi dia yang memberikan keselamatan itu. Maka itulah tugas daripada orang Kristen. Menjadi saksi, membawa orang melihat kepada Kristus. Tetapi saudara sekalian, bagaimana mungkin sekelompok orang-orang yang biasa itu, para murid, yang begitu penuh dengan ketakutan, yang bersembunyi, tidak berani menunjukkan identitas mereka. Mereka hanyalah orang biasa. Mereka hanyalah kelompok yang sangat minoritas. Bagaimana orang biasa seperti itu bisa diharapkan memenuhi tugas sebagai saksi? Bagaimana mungkin? Kalau dia punya power, dia punya koneksi dengan pemerintahan Romawi, dia punya koneksi dengan Sanhedrin, dia mungkin lebih efektif. Tapi bagaimana mungkin mereka hanya kelompok kecil? Bagaimana bisa diharap menjadi saksi? Nah, disinilah Allah telah berjanji. Berjanji untuk memberikan kuasa kepada mereka. Dan Allah menepatinya. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas gereja. Dan Roh Kudus memberikan kuasa untuk memberitakan firman. Mereka menjadi saksi, tentu. Tetapi Yesus mengatakan, engkau harus tetap di kota ini. Sampai kuasa dari tempat yang tinggi dicurahkan kepadamu. Maka pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas jemaat. Dan memberikan mereka kuasa untuk memberitakan Injil. Dan setelah Pentakosta, Roh itu terus memenuhi mereka, memberikan mereka kuasa yang sangat besar. Nah, saudara, bersaksi itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi bersaksi itu adalah sesuatu yang Dia lakukan melalui kita, jikalau kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, bersaksi itu bukan sesuatu yang aku mau lakukan untuk Tuhan. Aku mau bela Tuhan, aku mau ceritakan tentang Tuhan. Tetapi sebenarnya bersaksi itu adalah Tuhan mengerjakan sesuatu melalui kita. Tak kala kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kuasanya lah yang akan memenangkan orang. Bukan kuasa kita yang membawa orang kepada Tuhan. Tetapi kuasanya melalui orang-orang percaya membawa orang kepada Kristus. Maka inilah bedanya saudara. Kalau kita mendengarkan seorang motivator, seorang marketing, beda dengan kesaksian daripada seorang yang dipenuhi oleh Roh. Sangat beda. Dan hal terakhir yang Yesus lakukan di dalam bagian ini, kalau kita lihat dari Lukas 24, adalah Yesus ketika naik ke surga. Hal terakhir yang Yesus lakukan itu adalah apa? Yesus memberkati mereka. Yesus memberkati mereka.
Dan hal pertama yang mereka lakukan kemudian setelah Yesus bangkit ialah menyembah Yesus. Maka hal terakhir yang Yesus lakukan sebelum naik adalah memberkati mereka. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah menyembah Yesus. Ini keduanya berjalan beriringan, saudara sekalian. Berkat Tuhan dan ibadah. Kita tidak bisa mengatakan kita hanya mau berkat Tuhan tapi tidak mau menyembah Dia, tidak mau beribadah. Dua hal ini berjalan beriringan. Berkat Tuhan dan ibadah. Yesus tidak hanya membuka mulut mereka untuk bersaksi, tapi Yesus juga membuka mulut mereka untuk menyembah dan memuji Dia. Maka ini penting, saudara. Waktu kita ibadah pujian itu penting. Minggu lalu Pak Hugo dalam kebaktian mengatakan bahwa seringkali kita tidak ikut menyanyi karena kita merasa itu urusan liturgis, urusan daripada singer yang menyanyi. Tidak, saudara sekalian. Tuhan tidak hanya membuka bibir mereka untuk bersaksi, Tuhan membuka bibir mereka untuk menyembah dan memuji Dia. Maka dalam ibadah itu kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi kita memakai mulut kita untuk menyembah Dia, memuji Dia. Jadi Tuhan membuka mulut mereka. Dan perhatikan satu hal, Lukas membuka Injilnya dengan pemandangan di Bait Suci. Di dalam Lukas pasal pertama ayat 8 dan seterusnya adalah kisah daripada Sakaria, papa daripada Yohanes, yang sedang melakukan tugas keimaman di dalam Bait Suci. Dan Lukas kemudian menutup Injilnya dengan cara yang sama, dengan pemandangan di Bait Suci. Saudara lihat ayat terakhir dari Lukas pasal 24 dari Injil Lukas, ayat 53. Di situ dicatat apa? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas dimulai dengan gambaran di Bait Suci. Tetapi begitu kontras antara pembukaan dan penutup. Pembukaan daripada Injil Lukas, pemandangan di Bait Suci, Sakaria, papa daripada Yohanes yang tidak percaya dan kemudian menjadi bisu. Perhatikan, Sakaria tidak percaya dan kemudian menjadi bisu. Betapa kontrasnya dengan orang-orang kudus yang di akhir Lukas mereka percaya, mereka menjadi penuh dengan sukacita memuji Allah. Maka ini adalah gambaran yang sangat kontras. Injil Lukas dimulai dan diakhiri di Yerusalem. Dan pada buku yang berikutnya Kisah Para Rasul yang dituliskan oleh oleh Lukas. Itu Yudas sudah mati, saudara sekalian. Lukas menceritakan bagaimana Injil itu menyebar dari Yerusalem sampai ke Roma. Sesudah Yesus bangkit, Injil harus disebarkan. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus sudah bangkit, pertanyaannya, apakah Injil telah tersebar melalui kehidupan orang-orang percaya? Terkhusus melalui kehidupanmu. Apakah Injil itu sudah tersiar? Apakah orang pernah tahu bahwa Yesus itu hidup melalui kehidupan dan perkataanmu? Jikalau Dia hidup, maka biarlah kita tidak berkecimpung dengan perkara-perkara yang akan binasa. Saudara sekalian, jikalau Yesus hidup, jangan mencari Dia di antara orang mati. Jikalau Yesus hidup, jangan memperlakukan Yesus sebagai sesuatu yang hanya berada di antara orang mati. Hanya mencari Yesus untuk kekayaan, mencari Yesus untuk kenikmatan hidup, mencari Yesus untuk sesuatu hal yang menguntungkan diri. Jikalau Yesus hidup, jangan berkecimpung dengan perkara orang-orang yang akan binasa. Saudara kerja. Saudara kalau Tuhan berkati menjadi kaya, jadilah kaya. Tetapi jikalau saudara hanya fokus kepada hal itu, tidak memikirkan Yesus yang bangkit, maka saudara sayang sekali. Sebab kita hanya berkecimpung di dalam dunia orang mati. Maka mari kita mengarahkan diri kepada perkara yang di atas. Yesus sudah bangkit. Dan ketika kita hidup, kita tidak menghabiskan seluruh hidup hanya pada urusan yang akan mati, yang akan binasa. Hanya pada urusan materi yang sementara waktu. Tetapi baiklah kita memikirkan bagaimana Dia yang hidup boleh dimuliakan. Bagaimana Dia yang hidup itu boleh diberitakan di dalam segenap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebab kami memiliki Allah yang tidak mati. Kami memiliki Allah yang bahkan mengalahkan kematian, yang hidup dan yang memberikan hidup kepada kami, yang memberikan pengharapan kepada kami. Maka Tuhan tolong supaya kami tidak hidup
berkecimpung hanya pada perkara-perkara yang akan binasa. Kami tidak berkecimpung hanya kepada hal-hal materi yang akan mati, yang toh satu hari nanti kami akan tinggalkan, mau tidak mau, suka tidak suka. Sebab kematian akan mengakhiri segalanya. Tetapi Tuhan, ajarlah kami melihat Kristus yang hidup di antara segala sesuatu yang akan binasa, sehingga kami boleh memiliki pengharapan yang kekal. Biarlah Tuhan pakai hidup kami. Jangan kami menghabiskan hidup hanya mengurusi hal-hal yang akan binasa, tapi kami pakai hidup kami untuk sesuatu yang bernilai kekal, membawa orang melihat kepada Kristus yang telah bangkit, menjadi saksi, menjadi teladan. Kami berdoa, serahkan seluruh hidup kami, Tuhan yang pakai kiranya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.